Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gary di channel saya Gary Viryadama. Kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah raket dari Gongke. Ini dia raketnya. Sorry, salah. Ini dia raketnya. Ini dia raketnya teman-teman. Sorry, soalnya sepet banget ngeliatin raket Gongke ini ya. Kita bahas langsung dari finishingnya. Finishingnya black. Jadi backdropnya dasarnya itu black. Kemudian kombinasinya ini yang gila. Nih, warna-warni, rame. Terus terang kalau saya nggak suka banget ya sama finishingnya ini, norak banget. Merah, gold, biru, putih, terus kotak-kotak gitu nggak jelas kayak kemeja. Terus kelihatan banget dari finishing ini raket yang murah. Jadi kelihatan ya dari finishing ini raket, kelihatan raket yang murah ya. Kalau teman bisa perhatiin, kita lihat di tulisannya aja kelihatan ya. Terutama di tulisan ini, di tulisan speknya ini, dia sebenarnya kelihatan banget gitu loh. Hurufnya ada miring-miringnya, cetakannya gitu kelihatan murah gitu. Oke, jadi dari finishing memang apa ya? Mungkin selera ya. Kalau saya sih pribadi kurang suka. Kemudian kita lanjut dari ke speknya. Gripnya G5, kemudian panjangnya sama seperti raket zaman sekarang 675 mm. Kemudian beratnya ada di 4U ya, kurang lebih di 4U. Nggak jelas, nggak jelas ya. Ini teman kalau lihat di spek yang ada di raket nih, dia 85 plus 2, kurang lebih 2 gitu kan. Jadi kosannya pun lebih, dia ke 3U, kalaupun kurang ke 4U, tapi di tengah-tengah juga gitu. Oke, kita simpulin aja di 4U ya, karena banyak yang bilang juga di 4U. Kemudian balance-nya itu HTP di 300 mm lebih, kurang lebih, tapi nggak di bawah 310 juga. Ada juga tertera di raketnya. Kemudian fleksibilitasnya medium dan max tensionnya sampai 35 lbs. Itu nilai plus ya. Jadi kalau kita lihat dari segi spek, sebenarnya raket ini speknya sama dengan yang sebelumnya di review, Mizuno Promax ZX3. Kemudian kita bahas dari teknologinya ya. Saya nggak dapetin maksudnya nggak ada ya ininya, websitenya Gongke pun nggak ada. Jadi saya nggak dapetin info yang kredibilitas mengenai teknologi yang ada di raket ini. Jadi saya nggak nyebutin teknologinya apa, mungkin lebih ke saya lihat secara fisik, kemudian saya menerka-nerkanya ya. Jadi kalau dari framenya ini, dia box frame ya, nggak ada aeronya. Kalau saya lihat ini box frame semua dari bawah, melingkar seluruh framenya ini box, bentuknya box. Nah yang kerennya ini untuk harga raket segini ini, dia isometrik 76 hole grommennya, mata itiknya, yang membuat raket ini anyamannya rapi ya. Satu mata itik dilewati oleh satu senar, jadi sweet spotnya besar. Itu aja sih yang saya bisa review dari segi teknologi mungkin ya. Oke, untuk mengetahui gimana rasanya dipakai dalam permainan, kita langsung aja cek raket ini di lapangan. Yuk, Gongke guys, GK100 God of War. Senarnya BG65 titanium, tarikan 26 lbs, 2 simpul. Kita tes.
Saya udah mencoba raket ini di lapangan, melakukan bola backhand clear, melakukan smash, dan juga melakukan bola lob. Saya tidak mencobanya netting dalam drop shot karena bola netting drop shot tidak memerlukan tenaga ya, itu lebih ke feeling. Jadi kita lebih ke feeling, lebih kebiasaan. Jadi kita nggak bisa melihat dampak dari sebuah raket kalau kita mencoba bola drop shot ataupun netting. Kalau mengulas senar sih mungkin bisa ya. Jadi saya tidak masukkan itu. Oke, kita langsung aja buat skornya. Untuk bola lob sebelumnya raket ini disenarin senar BG65 titanium Yonex dengan tarikan 26 lbs, 2 simpul, mesinnya digital. Jadi untuk bola lob saya beri skor 8,5. Kemudian kita beralih ke bola backhand clear. Bola backhand clear saya beri skor raket ini di skor 8. Kemudian kita beralih yang ke poin berikutnya, yaitu bola smash. Untuk bola smash saya beri skor di skor 9. Lumayan gede kan. Ya, sekali lagi penilaian atau skornya secara objektif ya, karena ada pengaruh dari senar juga. Di kesempatan kali ini raket Gongke kita gunakan senar BG65 Ti, senar tebal 0,7 mm dengan tarikan 26 lbs, lumayan keras, dengan menggunakan mesin digital 2 simpul. Nah, kemudian untuk overall skornya, jadi overall skor ini mencakup seluruh aspek ya, baik dia dalam hal power, akurasi dan segala macam, feel terutama juga. Jadi saya secara overall score atau total skornya saya berikan skor 7. Jadi cukup rendah ya. Mungkin teman-teman masih bertanya, maka ikutin terus ulasan saya mengenai raket Gongke ini ya. Nah, kemudian jadi gimana sih kesimpulannya raket ini? Jadi sebelumnya saya sudah ulas kalau raket ini sebenarnya mirip banget speknya ya. Speknya tuh mirip banget seperti Promax ZX3. Tetapi setelah saya gunakan, dia jauh berbeda dengan Mizuno Promax ZX3. Perbedaannya di mana? Di feel, di rasa ya. Rasa itu mencakup banyak hal ya. Kalau kita breakdown lagi, kalau kita membahas soal feel itu mencakup banyak hal. Kalau kita breakdown, feel itu mencakup shock absorption, getaran. Feel itu mencakup solidnya sebuah raket, tidak goyang ketika kita mukul shuttlecock gitu kan, karena sangat solid. Feel itu mencakup apa lagi ya? Sensasi ya, kepuasan kita ketika menggunakan raket. Jadi bukan masalah itu raket memberikan dampak power yang gede atau enggak, jadi itu sesuatu yang nggak kelihatan ya. Di sanalah peran teknologi sebenarnya. Nah, untuk shock absorption ini menjadi catatan penting. Soalnya begini ya, ini digunakan senar 0,7 mm, senar tebal, tarikannya 26 lbs, lumayan kencang banget, lumayan kencang ya tarikannya. Biasanya kalau saya nyenarin raket dengan senar tebal seperti ini dengan tarikan 26 lbs, biasanya itu peredamannya baik ya, baik karena dia tebal, kemudian ditarik kencang, jadi dia rigid di setiap mata itiknya di lubang ini, rigid, megang banget ya. Jadi ketika hitting shuttlecock itu nggak goyang gitu ya, senarnya itu nggak bergeser, jadi nggak kerasa getarannya. Sedangkan raket ini tuh masih terasa, anehnya itu. Jadi memang di sini kelemahan raket Gongke ini yaitu di shock absorption ya, di peredaman getaran. Dia masih terasa pada pakai senar yang lumayan tebal dan tarikan yang lumayan kencang. Sedangkan di Promax, kita bandingkan dengan Promax ya, karena speknya mirip. Promax itu redamannya baik. Waktu saya review menggunakan senar BG85, tarikannya malah rendah, padahal 23 malah. Tapi peredamannya baik. Apalagi saya sudah ganti, kakak saya sudah ganti senarnya dengan BG kalau nggak salah BG65 ya, titanium juga, tarikan 26. Saya udah nyoba juga, lebih enak malah. Peredamannya malah makin minim lagi di Promax. Sedangkan sini terasa. Kemudian itu aja ya. Jadi perbedaannya itu di feel. Feel ini tricky juga. Nanti saya jelaskan mungkin di segmen berbeda. Nanti kita buat kontennya tentang raket mahal versus raket murah ya. Nanti di sana kita jelasin apa sih yang membedakan raket murah dan raket mahal. Nah, kemudian apa lagi ya? Segmen yang disasar. Nah, kalau Promax itu pendapat pribadi saya itu lebih ke
menengah ya, meskipun dia 4U tapi karena HTP dan fleksibilitas dan gripnya itu mempengaruhi kombinasinya raket Pro Max, sehingga menurut saya raket Pro Max ZX3 itu lebih ke menengah, dia karena terasa banget HTP-nya. Sedangkan raket ini anehnya menurut saya ringan, jadi pemula pun cocok untuk menggunakan raket Gongke ini. Itu segmennya untuk kelas apa. Kemudian untuk permainan seperti apa, malah dia masuknya ke, kalau Gongke ini menurut pendapat pribadi saya, dia masuk ke segala gaya permainan, jadi lebih ke all around, jadi seperti raket-raket event balance ya, padahal dia sebenarnya HTP. Kalau saya merasakannya seperti itu. Jadi menurut saya raket ini cocok untuk tipe all around, jadi semua tipe permainan cocok menggunakan raket ini. Raket untuk segmen pemula pun cocok, untuk bola-bola load dan segala macam, untuk attacking, untuk defensif juga sip sebenarnya raket ini. Sekali lagi yang membedakan adalah rasa kepuasan dalam menggunakan raket ini dalam permainan. Itu aja sih sebenarnya yang bisa saya ulas mengenai raket Gongke GK100 God of War ini. Yang untuk jadi catatan sebagai faktanya juga, raket ini bandrolnya 350.000, tetapi bonusnya banyak banget. Seperti yang udah kita buat videonya waktu unboxing, bonusnya itu ada senar BG65. Nah jadi senarnya itu 90.000. Kemudian gripnya yang karet itu kurang lebih ya, anggap yang paling murah 10.000, udah 100.000. Kemudian bonusnya apa lagi deh ya, apa namanya, kaosnya. Oke, kaos anggap kita nggak hitung karena itu dari ProChamp ya. Kemudian tasnya itu bagus, tebal, paling enggak kalaupun paling murah di harga 50.000 atau 70.000, anggap 50.000. Jadi total ada 150.000 di luar raket ya. 150.000, 350 dikali 150.000, jadi dia ada di 200.000. Jadi sebenarnya raket ini aslinya kalau raket aja murah ya, 200.000. Nah untuk harga 200.000 saya harus bilang raket ini worth it untuk kalau teman-teman mau beli ya, worth it banget dengan dampak yang dihasilkan. Dan terutama keunggulan raket ini adalah ini, bisa lihat ya, 35 lbs, jadi raket 200 ribuan gitu kan. Kalau kita mau hitung harga raketnya, dengan harga segitu kita punya raket yang bisa ditarik 35 lbs seperti raket Voltric DG series ataupun Li-Ning Extra Strong. Jadi kita nggak khawatir gitu ya mau eksperimen. Begitu juga dengan kalau kita menggunakannya di lapangan. Jadi segitu aja review Gongke GK100 God of War. Semoga membantu untuk referensi membeli raket ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.